Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata para rasul kepada Yesus, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, ibu dan bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Kita selalu hidup bersama dengan orang lain. Ada orang-orang di sekitar kita, entah itu dalam kelompok kecil di tengah keluarga, dalam kelompok tugas atau pekerjaan, ataupun dalam lingkungan masyarakat atau dalam lingkungan gereja. Karena itu dalam kehidupan bersama tentu saja ada ajakan, ada nasihat, ada harapan yang diminta dari setiap kita untuk bisa dibuat supaya kita bisa menjalin atau membangun kehidupan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita pada perayaan Ekaristi pagi ini mengandung ajakan atau nasihat dalam kaitan hidup dengan orang lain. Dalam bacaan pertama melalui tulisan surat Rasul Paulus kepada Titus, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Titus untuk memilih penatua-penatua yang baik, yang tidak cacat hidupnya, yang berlaku saleh dengan beberapa tuntunan yang digambarkan, yang pada intinya memilih penatua atau para pemimpin jemaat dari orang-orang yang memiliki cara hidup yang baik, sehingga dengan hidup yang baik ia bisa membangun relasi dengan orang lain di sekitarnya. Senada dengan hal ini dalam Injil, Yesus memberikan nasihat bukan untuk para pemimpin tetapi untuk para muridnya, untuk semua kita. Nasihat untuk menjauh yang namanya penyesatan, nasihat untuk mau bisa menegur ketika ada sesama yang berbuat salah, dan juga nasihat untuk mau mengampuni. Apa yang menjadi nasihat, baik apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus atau juga yang diminta oleh Yesus kepada setiap muridnya, adalah ajakan nasihat untuk setiap kita. Karena dalam membangun hidup atau relasi dengan sesama di sekitar kita, ajakan untuk menjauhi penyesatan, ajakan untuk bisa menegur ketika ada yang berbuat salah, dan juga ajakan untuk mengampuni merupakan ajakan yang baik yang bisa kita renungkan untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Supaya dengan demikian relasi yang kita bangun atau hubungan dengan orang lain, entah itu di tengah keluarga, dalam tugas kerjaan, ataupun dalam kehidupan masyarakat dan gereja, bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa melalui kesempatan doa-doa kita, ataupun secara khusus dalam kesempatan merayakan Ekaristi hari ini, mohon bimbingan penyertaan Tuhan, agar nasihat yang Tuhan berikan ini juga menjadi pegangan, pedoman yang bisa kita lakoni dalam kehidupan ini. Boleh jadi kita tidak bisa menjalani sepenuhnya, tapi paling tidak nasihat yang Tuhan berikan ini memberikan kita jalan untuk bisa membangun relasi yang baik. Semoga berkat santapan sabda dan santapan Ekaristi yang kita rayakan ini, Tuhan boleh menemani menyertai kita dalam membangun kehidupan secara lebih baik bersama dengan orang lain. Semoga.